Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala haddan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Setiap hari ada video terbaru dari kita di akhir bulan Maret. Insya Allah materinya semakin lama semakin keren. Dan kemudian saya mendoakan buat siapapun Anda, dimanapun Anda berada yang menonton video ini, baik yang menonton secara langsung maupun secara ulang, saya doakan hatinya semakin Allah tenangkan, agar doanya mudah Allah ijabah. Hakikinya menurut Allah mudah saja, tetapi vibrasinya yang menjadi lemah di kitanya. Ya, kemudian yang merasa sulit dalam pencarian rezeki atau penjemputan rezeki atau sulit dalam ekonomi, saya doakan rezekinya melimpah ruah, rasa syukurnya juga berlimpah, kemudian bahagianya Allah tambahkan dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Informasi buat Anda semuanya, sudah dibuka ya kelas terbaru dari kita, berlaku 1 Mei dengan konsep yang sangat terstruktur atau sistemnya sudah sangat jelas, membahas tentang rahasia keajaiban doa, magnet uang. Jadi kita akan kupas semuanya di sana, dan alhamdulillah untuk yang kelas yang 1 juta kita sudah tutup, dan efeknya luar biasa, perubahannya banyak banget, dan testimoninya atau sharing vibrasinya nanti bisa diintip-intip di Instagramnya kita, Gus Baraja Official. Jadi nanti akan muncul di slide di bawah ini ya. Pantengin terus dan ikuti channel ini sampai selesai, atau video kali ini sampai selesai. Silakan Bung Roni, Mas Roni. Iya. Sapa dulu teman-teman, sapa dulu. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali nih untuk belajar dengan Gus Baraja. Siap. Belajar bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi kita sehingga kita bisa meraih kehidupan ini lebih bermakna kayak gitu. Artinya impian kita bisa terwujud, hidup lebih tenang, lebih damai, jalan hidup tuh enak kayak gitu. Nah, ini kebetulan juga jadi magnet uang pastinya. Ya, amin, 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 dan magnet cinta. Oh yes, mantap. Siap. Iya. Ini ada pertanyaan ini, Mas Bagus nih. Siap. Nah, pertanyaan ini memang sifatnya umum sebenarnya, tapi artinya kita itu biasa mengalami ini, hanya kadang-kadang kita bisa menyikapinya atau tidak gitu. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana caranya menghadapi orang yang negatif, yang itu selalu ada di sekitar kita, gitu. Yang kadangkala dia suka mencari kesalahan kita, atau mungkin juga kadangkala membuat kita marah kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapinya ini, Gus Baraja? Ada lagi atau itu aja? Sementara ini nanti kita kembangkan dengan fenomena di lapangan biasanya kan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Roni. Dan selalu ada pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas dari Mas Roni. Saya juga nggak tahu Mas Roni dapat pertanyaan dari mana, dan kita pun selalu buat video ini spontanitas Mas ya. Spontanitas, dan insya Allah tidak akan keluar dari koridor ilmunya. Baik, bagaimana cara menghadapi orang-orang negatif yang ada di sekitar kita, yang berhubungan dengan kita atau bersinggungan dengan kita, kan begitu Mas ya? Iya, betul. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana cara menghadapinya, jawaban mudahnya adalah biarin aja. Begitu Mas. Tapi kan teman-teman butuh jawaban ya. Itu jawaban terkhusus buat teman-teman yang suka dalam tanda kutip baper ya, mudah terbawa perasaan ketika berinteraksi dengan orang lain. Saya tiba-tiba teringat ucapannya Cak Nun yang cukup menurut saya jenius dan sangat bijaksana. Cak Nun pernah mengatakan, kita ini tidak akan pernah bisa keluar atau tidak akan bisa menghindar dari hal-hal negatif yang ada di luaran sana, karena memang bukan kontrolnya kita,
bukan kendalinya kita. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, Mas. Iya, Gitu kan. Kita nggak bisa mengendalikan apapun yang ada di luar. Maka kita sesuai on kapasitas saja. Kapasitas kita adalah mengendalikan diri kita. Nah, mau nggak mau ketika kita bersosial, sudah pastilah kita akan bersinggungan dengan si A dan si B. Maunya kita baik terus begitu ya. Ya, jadi nggak ada geronjalan sekali dalam hidup, nggak ada konflik sama sekali dalam hidup. Kenapa nggak request jadi malaikat aja? Ya kan? Kan nggak bisa. Kodrat kita manusia, Allah berikan rasa, Allah berikan akal. Dan itu pun juga mau nggak mau harus kita fungsikan. Kadang-kadang kita nggak mau memfungsikan itu, ternyata tetap saja itu terfungsi dengan sendirinya. Nah, Cak Nun mengatakan, biarlah energi negatif atau asumsi negatif orang lain itu kepada kita terjadi dengan sendirinya. Biarkan itu masuk ke dalam diri kita. Tapi di dalam nanti kita daur ulang. Ya, kita daur ulang di dalam diri kita, lalu keluarkan itu dengan apa? Cinta. Ketika keluarnya jadi cinta, energinya menjadi positif. Bonusnya adalah, menurut saya, menurut pandangan saya, sesuai dengan kalimatnya Mbah Nun yang pernah dikatakan oleh beliau di beberapa channel YouTube-nya, menurut saya adalah ketika kita menjadi positif, mengeluarkan energi cinta, insya Allah orang lain juga akan melihat kita dengan kasih sayang, Mas. Nah, itu menurut saya malah hukum pastinya. Balik lagi tadi yang saya katakan bahwa kita nggak punya kendali untuk mengendalikan orang lain. Sama sekali tidak punya remote kita. Tidak bisa mengendalikan orang lain. Tidak bisa merubah orang lain bahkan. Yang bisa kita kendalikan dan bisa kita rubah ya diri kita sendiri. Tapi saya percaya satu hal, hukum alamnya begini, Mas. Ketika diri kita baik, maka hakikinya kita menarik orang-orang yang sefrekuensi. Frekuensinya baik juga. Mestinya ketika dirimu merasa baik, ya, kamu merasa diri kamu baik, ya harusnya yang datang itu orang baik, gitulah. Tapi kenapa kok malah orang tidak baik datang kepada kamu? Jawabannya ada dua. Ya, jawabannya ada dua. Orang tidak baik datang kepada kita. Yang pertama boleh jadi memang kita yang menarik dia. Berarti ada yang masalah dengan diri kita. Ya kan? Ada yang bermasalah dalam diri kita. Yang kedua, boleh jadi engkau memang baik. Tapi kenapa datang orang yang tidak baik? Boleh jadi Allah ingin agar kamu merubah dia menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara kamu menunjukkan sikapmu yang lebih baik. Gitu. Ada orang-orang yang diutus seperti itu. Contoh kan memang saya juga dulu orang yang bermasalah, dalam artian maklum lah ya, anak muda yang masih senang-senangnya, yang masih dengan laganya, dengan habit-habit buruknya, lalu datanglah seorang guru. Ya kan? Menurut saya, guru saya tidak sama seperti saya. Pasti dia positif, saya yang negatif. Nah, guru saya memang Allah utus untuk merubah saya. Dengan cara apa? Menunjukkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh guru saya. Akhirnya saya menjadi contoh. Maksud saya, guru saya menjadi contoh dan saya mencontohnya menjadi baik juga. Nah, boleh jadi yang kedua tadi itu, Mas, memang diutus Allah untuk memperbaiki. Dalam artian bukan memperbaiki, kita merubah dia, bukan. Kita memberikan contoh yang baik sehingga dia bisa menjadi baik seperti kita. Contoh, sama seperti Rasulullah kan suri tauladan. Contoh yang baik untuk seluruh umat. Begitu. Itu yang paling sederhana penjelasannya. Namun saya mau bicara tentang vibrasi karena koneksinya ke sana, Mas. Hubungannya ke sana. Vibrasi itu saya pecah menjadi 3. Saya nggak tahu nih di pembelajaran luar ada apa tidak nih. Tapi setidaknya saya akan berikan gambarannya. Saya sempat tulis itu, Mas. Sebentar. Biar nggak kelihatan pinter-pinter amat, Mas. Sekali-sekali kita lihat tulisan Mas. Gitu. Baik, tulisannya adalah yang saya tulis ada 3 hal. Jadi saya pecah menjadi 3 vibrasi itu ya. Simak, yang pertama adalah semakin kita berkeinginan orang lain sama seperti kita, maka kita ini sebenarnya pada dasarnya memancarkan vibrasi juga, tapi low banget, lemah banget vibrasinya. Kenapa? Tadi saya katakan semakin kita berkeinginan orang lain sama seperti kita, artinya kita memaksa orang lain harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita memaksa orang lain harus sesuai dengan apa yang kita mau.
sebenarnya kita juga nggak mau menjadi apa yang sudah difikirkan orang lain. Adil lah ngelihat satu perkara gitu loh Mas. Kalau kita adil ngelihat satu perkara, ya udah saya nggak bisa memaksa orang lain sesuai dengan apa yang saya pikirkan, karena memang saya nggak bisa dipaksa untuk menjadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Itu nggak bisa, nggak mungkin banget gitu loh. Itu yang pertama. Saya berikan contoh lagi. Kekecewaan itu muncul Mas, disebabkan karena banyaknya tuntutan Mas. Menuntut orang lain harus baik kepada kita, sementara kita tidak mau berbaik-baik kepada mereka. Kadang-kadang kita merasa sudah baik tapi kok dibales tidak baik gitu kan. Pertama karena adanya tuntutan, ya. Kamu menuntut ketika saya berbuat baik, orang lain harus membalasnya baik juga seperti apa yang sudah saya lakukan. Enggak begitu konsep pembalasan dari Allah. Mas Roni datang nemuin saya. Awalnya butuh saya, tiba-tiba nyakitin saya. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Mas Roni punya kendali 100% terhadap pikirannya. Gitu. Tapi begini, yang saya maksud dari vibrasi lo adalah saya nggak boleh nuntut Mas Roni harus baik seperti saya baik ke Mas Roni. Nggak boleh. Karena balasan Allah itu tidak seperti itu juga saja gitu. Tidak seperti itu saja. Boleh jadi balasan Allah nanti nggak apa-apa Mas Roni nyakitin saya. Allah akan hantarkan satu orang yang baik yang akan membalas kebaikan saya kepada Mas Roni. Jadi cara Allah tuh kadang-kadang begitu. Malah kadang-kadang ketika kita lupa kita pernah berbuat baik kepada orang lain, barulah Allah balas. Itu yang pertama Mas ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami, singkat saja sih. Vibrasi yang kedua yang saya maksud adalah kalau kita membiarkan orang lain melihat diri kita dengan positif, ya, orang lain melihat kita positif, itu vibrasinya sudah baik, di middle menurut saya. Tadi low, sekarang middle. Kalau orang lain misalkan saya melihat Mas Roni vibrasinya orangnya positif banget, itu sebenarnya Allah sudah membuat saya bisa melihat vibrasi positifnya Mas Roni. Saya dapat hidayah dikit-dikit Mas. Gitu, ya. Itu yang kedua. Nggak usah terlalu dibuka Mas, biar pada penasaran Mas. Tapi insya Allah kalau pinter sih udah nyaut ini. Yang ketiga Mas, yang ketiga nanti kita lemparkan ke Mas Roni. Yang ketiga adalah ketika memaklumi dan memahami orang lain mempunyai sisi negatif atau vibrasinya tidak baik lah. Orang lain itu jahat kepada kita, tapi kita pahami, kita maklumi. Disitulah kita bervibrasi tinggi. Disitulah kita high vibrasinya. Artinya kalau sudah high seperti itu, dia nggak peduli orang mau baik ke kita, mau nyakitin kita, ya nggak apa-apa ya, orang-orang saya. Ada pemahaman, ada memaklumi seperti itu Mas. Mas Roni, suara saya masih kedengaran dengan baik? Iya, masih. Jadi ketika kamu bisa memaklumi, tidak menuntut orang lain menjadi sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, kamu membiarkan dan memakluminya dengan tidak meninggalkan bekas benci, bekas tidak suka, maka sebenarnya kamu berada di high vibrasi atau vibrasi yang sangat tinggi. Disitulah kamu bisa mendominasi, vibrasimu terbaca pada orang lain. Jawaban saya di situ Mas. Gitu. Ya. Berarti emang diri kita ya sebenarnya akhirnya kan kita adalah yang menjadi pengontrol atas diri kita ya. Ya, kita punya kendali penuh. Punya kendali atas diri kita. Bagaimana kita merespon kalau memang ada orang lain yang negatif. Nah, kita yang merespon apakah itu kita ikut negatif, apakah kita tetap bisa positif, itu tergantung diri kita. Karena kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain seperti yang kita inginkan kan gitu. Betul. Karena adilnya begini, kita juga nggak mau kok menjadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ya sudah, jangan memaksa gitu maksudnya Mas. Iya betul. Gitu. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih. Silakan. Nah, kira-kira itu orang negatif datang ke kita itu sebenarnya kita tarik atau tidak ya? Cerminan kita Mas. Kita yang menariknya ya? Kita yang menariknya. Gitu. Karena pasti sebelumnya sudah sempat kita pikirkan ya. Iya. Ada dua Mas jawabannya tadi Mas. Bisa kita yang menarik, ya. Bisa memang Allah utus kita untuk memberikan contoh yang baik kepada dia sehingga dia berubah seperti itu. Ada dua opsi. Oke. Iya, betul ya. Ya kita harus curiga di sana. Curiga yang pertama itu yang bagus. Menjadi introspeksi diri.
Ya, jangan-jangan kita nih yang menarik dia gitu kan. Tujuannya Iya, biar kita bisa semakin aware ya, artinya waspada atau berpikir lebih positif lah gitu. betul. Sehingga yang hadir di lingkungan kita adalah orang-orang yang positif. Betul. Jadi ukurannya, barometernya adalah diri kita sendiri. Kan gitu. Allah mengizinkan setiap sangkanya kita, Mas. Allah tidak akan pernah mengingkari kata-katanya sendiri. Ya kan, aku sesuai sangka Iya. hambaku. Aku tergantung bagaimana sangka hambaku. Jadi yang datang kepada kita itu sudah pernah kita sangkakan. Mau sadar, mau tidak sadar, mau ingat ataupun lupa. Pernah. Iya, benar. Jangan mengatakan tidak. Karena Iya. kalau tidak, Anda menentang apa yang sudah Allah katakan. Betul. Itu. Gitu. Nah, dan seringkali memang apa yang kita pikirkan, apa yang datang ke kita itu belum tentu apa yang kita suka kan ya. Bisa yang kita suka, bisa yang Iya. tidak kita suka. Nah, Iya. tergantung apa yang kita pikirkan kan gitu ya. Kita Iya. tidak bisa melihat apa yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan kan. Iya. Tapi kalau logikanya kita agak dalam lagi, Mas ya. Kalau kita memikirkannya berulang, sebenarnya kita suka, Mas. Kalau kita nggak suka, kita nggak akan mikirkan. Makanya Anda yang suka dengan posisi sulit, Anda yang suka uang nggak datang kepada Anda, Anda yang suka dengan kemiskinan, Anda yang suka dengan kesusahan, Anda yang suka dengan kesedihan. Kenapa difikirkan berulang kalau nggak suka? Kan Nah, begitu kan? kadang-kadang kan karena khawatir tuh Mas. Aku sebenarnya nggak ingin nih gitu, nggak ingin. Ah, Cuma kan itu yang selalu ada di pikiran kita malah ah. gitu. Iya, benar-benar. Saya sama banget dengan Mas Roni begitu. Pertanyaan seperti itu. Kita tidak ingin, tapi kenapa selalu ada di pikiran saya? Ya ingin sebenarnya. Nah, itulah fungsi ilmu, Mas. Iya. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita digiring untuk memikirkan sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Iya. Berarti sebenarnya salah fokus ya gitu ya. Salah fokus, salah pemaknaan hidup, salah memilih apa yang harus difikirkan. Iya. Iya. Kalau kata Adian, bisa juga salah mikir. Iya Gitu kan, kan? kalau emang pengennya kaya yang difikirkan kayanya, bukan Iya. yang difikirkan aku takut miskin atau aku Iya. takut nggak punya uang kan gitu ya. Iya. Saya suka sama istri saya. Saya cinta sama istri saya. Ya otomatis pikiran saya akan memikirkan dia. Iya. Logically, Mas. Oke. Saya ingin selamanya dengan istri saya. Oke. Otomatis yang harusnya saya pikirkan adalah selalu kebersamaan dengannya. Iya, iya. Kenapa yang difikirkan adalah takut berpisah dan yang lain-lain lah? Kan aneh. Aneh nggak gitu? Kita buat teman-teman AHA sekarang. Iya. Lah, oh iya ya gitu. Lah iya, emang begitu. Ini loh simpelnya ngobrol dengan kita. Nggak ribet berilmu, saudaraku. Jadi tetap penting apa tidak ilmu? More than anything lah. Lebih dari apapun pentingnya. Penting banget. Bahkan dengan ilmu kamu tahu akhlak. Walaupun level akhlak itu ada di atas ilmu. Kan gitu. Maka berilmu juga harus berakhlak. Kalau ada orang berilmu tak berakhlak, nggak usah diikutin. Gitu. Seperti itu, Mas. Ilmu. Nah, ilmu bisa Anda, kalau memang Anda jenius, Anda cerdas, Anda cukup di YouTube. Ya nggak, Mas? Kalau cerdas. Tetapi kalau memang tidak tahu sama sekali, mau nggak mau Anda harus ikut kelas. Nggak usah kelas saya kalau nggak berkenan. Kelas orang lain juga bisa. Nah, tapi pastikan ketika memilih satu pembelajaran, Anda menyukai gurunya. Anda menyukai sosok seseorang yang memberikan pelajaran. Kenapa? Sudah membuka ruang hatimu. Tapi kalau nggak suka, Anda maksakan belajar, ilmunya nggak masuk. Itu pertama itu, Mas. Syarat untuk berguru itu sebenarnya itu, Mas. Iya. Suka pada gurunya. Iya, yang cara menyampaikannya enak gitu loh. Wajahnya ya biasa aja sih, nggak ganteng sih. Mas Roni yang ganteng. Seperti itu. Menjawab, Mas? Iya, udah sih sementara cukup membuka pemahaman baru lah. Iya. Aneh kita ini rencana misalkan tadi berpikir mungkin pertanyaan seperti ini kita akan jawab seperti ini. Tapi ketika sudah live, sudah on kameranya, jawabannya berbeda pasti. Seperti itu.
Ya, terima Iya. kasih buat Mas Roni yang selalu memberikan bahan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu juga ikut andil dalam memberikan bahan di setiap video kita, karena kita selalu baca komen-komen kalian kok. Kalau memang ada yang penting pasti kita jawab. Ya, bukan berarti yang nggak kita jawab nggak penting, karena memang masih sibuk banget, pasti nanti saya balas satu persatu. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya, sehat selalu, doa kita untuk Anda semuanya, doa yang terbaik intinya. Kabul semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kita pamit Mas Roni, saya Iya. dan Mas Roni, Al-Fakir, si miskin ilmu, Al-Dhaif, lemah juga dalam pengetahuan dan masih selalu ingin belajar, ingin juga terus berbagi dan menjadi manfaat untuk teman-teman. Kita pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.